Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah wa kana al-Fadil ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu inni la abki 'ala al-'alimi idza ra'aitu ad-dunya tul'ibu bi walau kana ahli al-Qur'ani wal hadits sabara 'ala subdi bid dunya ma tamandalu bihi munnas wa atahu man ayakula fulanul alim al-abidu faqad qaduma hajan bi nafaqatin fulani tajir. Halaman 10 paling bawah tulisan kemarin masih mengenai min akhlaqihim radhiyallahu anhum, yaitu kepribadian atau akhlak karakter para ulama-ulama salaf soleh. Pada malam hari ini adalah malam ke-17 ya, malam ke-15 ya, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima amal ibadah kita semuanya ya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantiasa memberikan rahmatnya, maghfirahnya, juga keridhaannya kepada keluarga kita semuanya, bahkan pada seluruh mukminin mukminat, amin ya rabbal alamin. Amin. Wa kana al-Fadil ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu, dan bahwasanya Syekh Fadil bin Iyad ya, rahimahullahu ta'ala, dan rahmat ya Allah ta'ala kepada beliau, yaqulu, dia berkata, ini sesungguhnya aku la akhi ya, aku ini menangis, aku ini bersedih, alal alimi, terhadap seorang yang alim, idza ra'aitu dunya, manakala aku melihat dunia, tul'ibu bi, tul'ibu, mempermainkan kepada itu, mempermainkan itu dunia, bihi, kepada itu orang alim. Kata beliau, aku sedih, aku menangis kalau aku melihat, atau apabila aku melihat, aku menyaksikan di mana ada seorang ulama yang dipermainkan oleh dunia. Ya, kalau ada seorang ulama, seorang alim dipermainkan oleh duniawi sehingga hilang kealimannya, sehingga dia lupa apa potensinya, sehingga dia terlena terhadap duniawi tersebut, gitu ya. Jadi kata beliau, Syekh Fadil itu sedih sekali, gitu ya, menangis, menyesal sekali. Bagaimana ini ya, itu kalau seorang alim tadi itu ya, membuat dia yang sudah biasa tugasnya ataupun kewajibannya di dalam rangka menyampaikan tabligh, menyampaikan ya, ajaran-ajaran agama ya, di majelis ta'limnya dia, para santrinya dan lain sebagainya, dengan sebab duniawi ya, dia dipermainkan oleh duniawi, itu dia tinggalkan, gitu ya. Dia sudah nggak ngajar, kadang nggak sempet dengan kesibukan duniawinya. Dia nggak memberikan tausiah lagi karena sudah nggak sempet dengan kesibukan duniawinya. Jadi dia itu dipermainkan oleh duniawi.
Itu yang dimaksud. Ya, tapi kalau seorang alim, ya, dia bekerja, itu bagus. Seorang alim, dia mencari nafkah, ya, dia berangkat pagi pulang sore, tidak masalah, ya, karena itu adalah maisha, kasabnya, ya. Dia bertani umpama, ya, dia bertani, tapi dia tidak meninggalkan kealimannya. Ya, dia tetap teguh di dalam komitmen sebagai seorang yang alim, itu malah sangat bagus sekali. Contohkan oleh baginda Nabi adalah seorang pedagang. Ya, para sahabat juga mereka adalah seorang pedagang. Nah, para ulama kita banyak, ya, yang mereka itu seorang petani, juga seorang pedagang, seorang pekerja. Ya, tapi dia tetap komitmen, ya, sebagai seorang yang mengerti agama dan tidak terlena dia terhadap keindahan dan kelezatan dunia. Itu yang disediakan, membuat tolak ibu bihi, dunia itu mempermainkan dia, gitu, ya, dunianya mempermainkan dia sampai apa, ya, sampai ibadahnya terbengkalai. Artinya terbengkalai itu sudah sangat mepet sekali, gitu ya. Waktunya sudah sangat mepet sekali, zuhur udah mepet banget, ditinggal mengagak, tapi udah mepet. Asar begitu juga, udah mepet sekali, ya, 5:30. Kalau orang puasa sama orang tidur dia mah, ya, bangun 2:30 juga dia mah itu lagi orang puasa, bukan kerja, dia main kerjaannya tidur, ya, tapi dia lagi puasa. Kita bukan seorang alim, kita mah, ya, kita mah santri, tuh, ya, santri kita mah, santri yang belajar sama santri, tentunya, ya, santri belajar sama santri. Nah, kalau mau dipermainkan, nah itu yang beliau itu sedih melihatnya. Akan tetapi dengan kealimannya, ya, dengan kealimannya seandainya jadi dipermainkan oleh duniawi, suatu saat dia akan menyadarinya, ya, suatu saat dia akan menyadari bahwa dirinya itu sedang dipermainkan oleh duniawi. Ya, kalau di dunia dimainkan itu nggak apa-apa, tapi ini dipermainkan oleh dunia, mainkan, karena kehidupan ini adalah, alam dunia ini adalah lahun walabun, ya. Kehidupan dunia ini adalah penuh mata morgana, penuh tipuan, penuh permainan, ya. Makanya kita boleh, ya, kita bermain atau kita mainkan duniawi itu yang ada di alam dunia ini, supaya kita nggak dimainkan sama dia, ya. Kalau kita dimainin sama dia bahaya. Kendaraan motor kan dunia tuh, ya, kita mainin dia boleh, asal jangan kita dimainin sama motor. Ya, kita dimainin sama motor, kita digelas sama motor, ya, kita dimainin kita, ya, kita arahkan maksudnya. Akan tetapi semua ada tata caranya, ada ilmunya. Harus sudah tahu, tentu seorang yang alim ini adalah orang yang sudah tahu, ya, dia terlena tadi itu adalah sebagai cobaan, ukuran, ya, buat dia itu sejauh mana, ya, dia itu memperbandingkan keilmuannya di alam dunia sampai pada akhirnya dia mengerti, ya, bahwa dia itu sedang dipermainkan oleh duniawinya. Walau kana li ahli al-Qur'ani wal hadisi, seandainya, ya, seorang yang ahli Quran dan seorang yang ahli hadis, sabar ala zuhdi fi dunya, ya, sabar, ya, ala zuhdi, di atas zuhud di alam dunia ini, mataman dalu bihimun nas, ya, dia tidak akan bisa diremehkan, ya,
mereka itu tidak akan bisa diremehkan oleh orang lain. Kalau seorang ahli Quran dan sahih hadis itu sabar, dia suhud, ya, dia tahu bagaimana mestinya diamalkan apa yang di Al-Quran dan hadis itu, dan dia tetap mulia ya, di sisi umat manusia, dengan sabar dan suhudnya. Ini udah komplit nih, udah sabar ya, ada kesuhudannya tadi tentang duniawi itu. Suhud itu apa sih? Ya itu kan ya. Suhud itu bukan berarti orang yang gak suka sama duniawi, bukan. Tapi dia bisa menempatkannya, memposisikan dirinya, dan meletakkan duniawinya itu pada bidang-bidang tertentu. Gitu kan ya? Itu pemakan tadi ya? Iya. Boleh, gak apa-apa ya. Bisnis kita dagang memang harus begitu. Supaya apa? Ya, dalam ulama ada mengatakan, ulama ya, itu makalah mengatakan ya, kulu bikasbikum ya, wala ta'kulu bidinikum. Cari makanlah oleh kalian itu bikasbikum, dengan kasab kalian, dengan mata pencarian kalian. Wala ta'kulu bidinikum, dan janganlah kalian mencari makan dengan agama kalian. Ya. Jadi dengan adanya kasab, dengan adanya mata pencarian seorang alim itu ya, supaya dia tidak mencari makan di dalam agama. Itu ya, supaya dia nggak mencari makan di dalam agama. Dengan dia menjadi seorang yang kaya raya, hartanya banyak ya, nah, dia tidak butuh ya mencari makan di dalam tentang urusan agama. Itu makanya harus begitu ya. Jadi orang tuh harus kaya, harus banyak harta ya. Enggak apa namanya, agamanya itu ya, bukan digunakan sebuah sarana dalam mencari duniawi, tapi dia mencari duniawi dengan kasab tadi, dengan mata pencarian. Hartanya banyak, wa aswatahum man wa aswat. Atau ini udah dia. Dan lebih buruk lagi, dan yang lebih buruk, atau datang kepada itu orang, datang kepada seorang alim, man, seseorang, ayakul, kalau saya berkata si orang tadi, pulana al-alim al-abidah ya, tentang si pulan al-alim al-abid, qad qadu mahajan binafakot pulang ditajil. Ayakul bisa dikatakan pulanul alimu al-abidu qad qadu mahajan binafakot pulang ditajil. Lebih buruk lagi, orang yang bahwasanya si pulang yang alim yang abid, orang alim juga, orang abid juga ya, qad mahajan binafakoti minatajir, dia minta ya agar bisa melaksanakan ibadah haji itu melalui nafkahnya seorang yang tajir. Itu lebih buruk lagi ya. Jadi dia mencari bagaimana supaya ya, dia bisa berangkat haji, tapi melalui minta kepada nafkahnya seorang yang tajir itu banyak ya,
baik itu orang yang kaya ataupun melalui jalur-jalur pemerintah, ya, dia mencari itu supaya dia bisa ditugaskan tertentu agar dia bisa melaksanakan ibadah haji. Ini waswah, ini lebih buruk lagi. Itu jahat. Jadi ini katanya kata Syekh Fadil bin Iyan. Ya. Kalau dia minta, kalau dia mencari, tapi kalau diberangkatin nggak apa-apa. Ya, kita diberangkatin sama presiden nih, kamu ya siapkan ya perlengkapan kamu itu, siapkan, kamu berangkat, nggak apa-apa itu, ya. Nah, tapi kalau kita yang meminta, berusaha ya mendekatkan agar kita itu diberangkatkan, ya kita minta tuh. Nah itu enggak, kata ulama ini, kata Syekh Fadil itu sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang lebih jahat tadi itu, ya. Dibandingkan apa? Dibandingkan seorang alim itu dipermainkan oleh dunia. Kalau ada yang berangkat sih berangkat. Orang kaya nih, ya, kamu berangkat tahun ini, persiapkan. Ayo siap, gitu. Siap aja, udah. Iya, rezeki itu mah. Nggak apa-apa. Banyak tuh yang berusaha ya untuk menjadi apa tuh pendamping, ya, menjadi pendamping atau pembimbing jamaah haji, ya, melalui jalur-jalur pemerintah, ya. Dia cari, dia kejar itu supaya dia bisa berangkat melalui itu, melalui orang-orang tajir. Wakana Yahya bin Mu'az rahimahullahu ta'ala yaqulu, dia berkata, idza talabal alimad dunya, ya talabal alimud dunya zahaba bahahu. Ya talabal alimud dunya, manakala seorang alim itu mencari duniawi, ya, zahaba bahahu, maka hilanglah kewibawaannya. Kalau seorang alim itu mencari duniawi, ya, nah ini yang jangan salah paham, ya, jangan salah paham. Nah, ini maksudkan mencari duniawi itu dari seorang alim tadi itu tadi sampai dia itu dari apa, meninggalkan tugas-tugasnya, ya, tapi dia dipermainkan oleh duniawi. Zahaba bahu, maka hilanglah, ya, karismanya, kewibawaannya, keulamaannya hilang, ya, keulamaannya, ya, kealiman itu hilang kalau dia mencari duniawi. Emang nggak boleh? Boleh, tadi kan, ya, ini kan kata Yahya bin Mu'az gitu, ya. Tadi sampai dikatakan, makanlah kalian itu bikasbikum, mencari makan dengan kasab kalian. Ini maksudnya tadi seorang alim itu, siapapun dia, harus punya usaha, harus punya maisha, ya, harus bekerja supaya nggak mencari sebesar duniawi di dalam urusan agama. Orang gini perbandingannya, ya. Si A itu orang alim, tukang ngajar dia, sama santri diajari, ya, tekun, gitu, ya. Sekarang dia mencari nafkah, dia dagang, dia kerja, dia ngapain, ya, dia bisnis umpamanya, dilarang sama jamaahnya, dilarang sama santrinya, dikatain sama santrinya, ya, sama jamaahnya. Memang kita sebagai santri, sebagai jamaahnya bisa ngasih apa sama dia? Gitu, ya.
Apakah bisa ngasih beras liter tiap hari? Kan kagak. Dia sama ulama kita tuh. Apa kita bisa ngasih sembako setiap hari? Kan kagak. Ya. Makanya ulama kita itu mencari nafkah. Kenapa? Karena kitanya nggak memberikan nggak memberikan sembako kepada ulama kita itu. Ya, sedangkan dia punya keluarga, makanya dia mencari nafkah. So, yang disalahin, ya, dia dagang, dia apa tuh, terusan lebaran begini, dagang sarung dia, dagang baju koko, ya, oh, jangan disalahin itu, ya, emang salah kita, gitu. Makanya dilarang, jangan buruk, ya, jangan baik, ya. Mengajar aja udah, nggak kira kapur. Kalau ngomongnya secara begitu, itu secara umum, ya. Tapi kecuali bagi seorang ulama yang memang sudah yakin kepada Allah, ya, beryakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menolong agama Allah, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. Ya. Gak perlu gitu udah, gimana ya, bodo amat udah, lebaran ntar kelewat gitu. Lewat aja udah biasa, udah tiap tahun ya, begitu aja udah. Karena kebiasaan aja itu ya kita, ini nggak usah dilarang. Selagi dia tidak bertentangan dengan syariah, kecuali bertentangan dengan syariah. Kalian nanti jangan khawatir, ya. Kalau kalian nanti jadi ulama, jadi seorang apa, jangan khawatir. Potensinya dagang aja udah, tapi jangan ditinggalkan itu, ya. Tugasnya kondisinya sebagai apa silahkan. Ini kalau dipermainkan oleh duniawi itu yang beliau jadi nangis, jadi sedih, ya. Seorang alim kok dipermainkan oleh duniawi. Tapi kalau sebaliknya tadi, ya, kalau duniawi itu dipermainkan, duniawi malah dimainkan, itu nggak paham. Wa kana Hasanul Bishri rahimallahu ta'ala, dan Syekh Hasan Bishri rahimallahu ta'ala yaqulu, ia berkata, uqubatul ulama takunu bimauti qulubihim wa mautu qulubihim yakunu yatlubu ubud dunya bi'amalil akhirah. Kata beliau, sesuatu yang dapat menyiksa seorang para ulama itu bisa disiksa, bisa sengsara kehidupan dunianya, nggak bahagia, ya. Seorang ulama nggak merasa bahagia di dunia dan mendapatkan akibat kelak di alam akhirat. Kenapa begitu? Bila mana takunu bimauti qulubihim, penyebabnya diantaranya karena hati mereka itu mati. Hatinya mah ilmunya ada, kok kenapa bisa hati menjadi mati? Ya. Kaqaulihim, kata beliau, kaqaulihim kam alimin zi ghaflatin adzikru miftahu liba bila khabra. Dalam Zuhar Maknun mengatakan ulama kita, ya, berapa banyak yang kita lihat para orang yang alim itu zi ghaflatin, hatinya ghaflah. Orang alim tapi hatinya ghaflah, lalai, itu maut, hatinya mati. Kenapa?
karena dia enggak memegang al-zikru, ya. Adapun zikir itu miftahun, adalah kuncinya, ya, libabil hadroh, untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya enggak pernah zikir. Zikirnya sedikit, ya. Namun zikirnya dia itu tidak menggunakan tata cara, enggak menggunakan kafiyah, tidak menggunakan metode, karena enggak menjumpai siapa seorang yang mengajarkan dia untuk bisa terbukanya pintu hadroh, pintu usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hatinya mati ghaflah. Itu Al-Maktum mengatakan begitu, ya. Kalau sudah punya kuncinya, ya, untuk membuka hadroh tadi, usul kepada Allah, dia enggak mati hatinya. Di sini, ya, bimauti qulubihim, ya, yang ulama, ya, enggak lapang hatinya, enggak luas hatinya itu, ya, penyebabnya karena hatinya adalah mati. Wa mautu qulubihim, dan mati hati mereka itu yakunu bitolabihim dunya, di mana mereka itu, ya, tadi mencari kelezatan dunia. Di antara penyebabnya, ya, kata itu biamalil akhirah, dengan ada melalui amalan akhirat. Kata beliau, kata sang istri, ya, masih mesusah aja hidupnya, padahal dia punya ilmu, ya. Ada seorang alim, hatinya saya merasa susah. Orang akan bahagia manakala dia berprasangka dan pikirannya selalu bahagia, ya. Jangan berpikiran susah, ya. Jangan seseorang itu berpikiran susah, maka akan timbul kesulitan dalam hidupnya. Berpikirlah bahagia, ya. Berpikirlah senang, maka akan timbul kesenangan dan kebahagiaan. Semuanya kan dari kita, ya. Semuanya dari kita itu, dari kalbu kita tadi itu. Mati hati mereka itu bermauti qulubihim yakunu bitolabihim itu, ya, biamalil akhirah. Nah, sebab itu, ya, kalau udah mencari kelezatan dunia, jangankan kita orang awam, seorang yang alim itu juga, ya, akan terlena, hatinya itu akan selalu penuh harap cemas tentang urusan tentang duniawinya dia tadi. Kenapa? Karena hatinya dipermainkan oleh duniawi. Kalau hatinya tidak dipermainkan oleh duniawi, nggak masalah. Apalagi kita tuh, ya, udah dekat lebaran begini, kita sedang melakukan apa? Urusan duniawi. Besok 2 hari lagi dah, ya, cair. Udah bilang tuh loh, tidur itu udah begini apa? Jempolnya udah bergerak-gerak aja. Wah, 2 hari lagi cair. Kagak, janji lagi besok sore kelar, cair. Kagak juga, ya. Mana utang beras 2 karung. Ya, itu gitu tuh. Dan dipermainkan buat dunia tuh gitu, Masya Allah, ya. Padahal kagak. Fayataqarrabuna bidzalika inda abna'id dunya, maka mereka para ulama-ulama yang ukubah, ulama tadi itu yang mencari duniawi, ya, dia senantiasa berusaha untuk mendekat kepada inda abna'id dunya, para pencinta duniawi. Lalu berusaha
kepada orang yang penuh cinta ya kepada urusan duniawi itu akibat begitu akhirnya. Dan pada akhirnya hati mereka menjadi mati. Atau dengarnya miliaran juga udah ya, wah ini mah beres dah, ini gambus ya. Dan kalau mencari akhirat yang didekatkan bukan orang-orang yang cinta kepada akhirat, yang didekatkan adalah orang-orang yang cinta kepada duniawi. Ini penyebab hatinya kemudian menjadi mati. Sekalipun demikian, karena mereka adalah para ulama, orang yang alim, ya, pun ukhuwah tadi itu, suatu saat mereka akan menyadarinya, akan sadar karena dia punya landasan ilmunya, ya, ilmu agama, ya. Bahaya dengan orang-orang awam semacam kita, ya. Yang pada akhirnya karena kita nggak ada landasan ilmu agama, yang pada akhirnya bablas gitu, ya, pada akhirnya bablas, ya. Kalau udah bablas kan hati semakin keras, hati semakin kacau, ya. Yang dia inginkan nggak pernah ada. Wakana Sa'id bin Sa'id bin Sabah rahimahullah ta'ala yaqulu, dia berkata, idza ra'aitumul alima, apabila kalian menyaksikan, melihat al-alim, seorang alim, yaghsha abwabal umara'i fahuwa nafsu. Apakah bila kamu melihat seorang alim itu yaghsha, ya, DP, ya, mengetuk abwabal umara, pintu-pintu para umara, bahwa langsung maka dia adalah pencuri. Ya, kalau seorang alim itu berlalu lalang ya, di depan rumah atau di depan pintu gerbang, di depan rumah seorang umara, ya, para umara, kata beliau, maka seorang alim tadi itu langsung dia adalah pencuri. Nah, ini ngapain? Lihat dulu ngapain dia, ya. Jangan bilang pencuri aja, itu ya, ngapain dia? Kalau memang bertujuannya mantaro alikoniin libinahu zahaba sulusudini, kalau tujuannya adalah barang siapa yang mengendak-endak, ya, berusaha dia itu mendekatkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, dia berusaha dekat sama orang kaya tapi supaya dapat kekayaan dan mendapatkan bagian, dapat ini, dapat itu dari orang kaya, ya, zahaba sulusul ini, dia hilang sepertiga agamanya. Kalau dekatnya pengen begitu, tapi kalau dia silaturahmi nggak apa-apa, atau dia dipanggil mengadakan acara kebaikan yang maslahat, ya, nggak masalah. Tapi kalau hati dia berharap untuk mendapatkan sesuatu dari orang kaya itu, ya, itu zahaba sulusul ini, hilang sepertiga agamanya. Mau lebaran begini kerja kagak, THR minta. Ya, orang kaya tuh datang sama THR pak, lalu kerja apa? Mau THR aja, ya. Hati, ya, jangan sampai jadi pengemis dengan alasan THR, ya, kerja kan. Kalau kerja kita dia emang ada bagian biasanya tuh dia, ya, untuk PNS besok nih mulai tanggal 19 diturunkan apanya, THR-nya. Yang untuk bukan PNS nanti nih tanggal 32. Ini konver tanggal 32 tuh THR-nya, ya, kalau ada kerjanya. Ya. Kita kepada Allah minta kerja lu apa sama Allah, ya, puasa kagak, sholat kagak,
makin minta sama Allah. Tuh. Ya, lu kan bukan PNS di hadapan Allah. Ya, nganggur. Kalau lu kerja di hadapan Allah, lu minta pantas. Ya, Iya. itu PNS sama Allah, lu minta. Ini seorang alim kalau dia tadi ya yang syabab Umar wabalas berada di pintu mondar mandir ya, mondar mandir terus depan para Umar. Terus kata beliau, kata saya syahid tadi, maka seorang alim tadi itu adalah nafsu. Perlu kehati-hatian yang begitu kita. Jangan sampai kita itu ya, ini kan makanya akhlak ya, akhlak atau kepribadian para ulama-ulama salaf saleh yang memang belum bisa dipunyai oleh orang-orang secara umum ya, orang-orang umum itu belum bisa menjaga itu, memelihara itu, malah memang sering dipergunakan ya. Dunia sekarang orang baik itu sering dipergunakan. Kita baik nih ya, kadang-kadang malah suka dipergunakan kebaikan kita itu ya. Kata kita apa baik apa, kalau orang baik mau dipergunakan kebaikan malah alhamdulillah ya. Makanya kemarin contohnya itu ya, contohnya saudara kita itu belum pulang ke rumah, tapi adiknya atau temannya udah datang ke rumah itu. Di situ banyak persediaan makanan, sembako dan lain sebagainya. Ya. Tanpa perintah dari tuan rumahnya, makanan itu diberikan kepada orang lain, dibagi-bagiin semua. Sampai tuan rumahnya aja nggak kebagian. Begitu pulang, ya, nyampe di situ, dia lihat apa yang terjadi, malah dia mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak wahai saudaraku yang engkau telah membantu aku selama ini. Gitu. Ya bukan malah marah. Ya. Buarangan aja lo, main bagiin aja. Buahnya kagak kebagian sampai. Gitu, ya. Dia mau enggak alhamdulillah. Tuh, akhlak seorang ulama salaf saleh. Contoh ya, walaupun kita bukan ulama, ya begitu kalau keseringan mendokol juga. Ya. Keseringan ya. Itu ya, gua aja buat buka belum kebagian ya, orang lain malah dibagiin. Gitu kan menurut kita ya. Menurut dia maka agak alhamdulillah rabbil alamin ya. Ini kawan ente telah membuat ringan kerjaan saya. Jadi tadi kalau ente nggak bagiin, mungkin saya nggak sempet ya, saya nggak sempet bagiin itu pada teman-teman, pada tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang begitu? Ya, langka sekali. Nah, ada kalau sesuatu jadi dipandangnya ya, kalau dipandangnya dengan hati yang indah, semuanya menjadi indah. Tapi kalau dipandangnya dengan hati yang pahit, hati yang getir, hati yang tidak indah, yang indah aja dianggapnya nggak indah. Ya, pandanglah segala sesuatu dengan hati yang indah. Kalau sesuatu yang kita lihat itu, yang kita alami akan terasa indah, akan terasa nyaman. Ya, kalau hati kita itu wah, ya, banyak. Waqad kana ya, Al-Auza'i rahimallahu ta'ala yaqulu ma min syai'in adburu ilallahi min alimin yazuru amilan minal amil minal amali. Sekali lagi kata Syekh Auza'i mengatakan ma min syai'in, nggak ada sesuatu yang lebih aku tidak suka ya, adburu ilallah, yang lebih dibenci oleh Allah ya. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah min alimin, dibandingkan seorang alim yazuru amilan minal amal ya, seorang alim itu datang ya, datang kepada amil
Ya, datang kepada amil minal amal, minta bagian. Ya. Kalau sini kan amal pekerjaan, ini minta bagian. Kerjaan kan bagian. Proyek kali Ya. untuk proyek. Minta jatah. Ya. Nih, seorang alim datang kepada amil. Ini besok nih, bagian zakat fitrah, bagian zakat. Ya. Seorang alim datang kepada amil zakat, umpama, ya. Kepada seorang pekerja tadi itu amil kan ada bagiannya. Padahal orang alim pun ada bagian, ada mustahiknya dia. Tapi dia datang ke situ minta bagian dia. Ini nggak ada sesuatu yang lebih jelek dipandang oleh Allah, kecuali seorang alim yang semacam itu. Ya. Kita aja malu rasanya, ya, malu kita. Pak, bagian saya, tuh, ya, minta bagian kepada amil. Kalaupun nggak minta datang, itu abghadu ilallah, ya Allah nggak suka, ya, kalau nggak resep, nggak senang kepada seorang alim yang begitu. Walaupun mustahiknya ada, ya, mustahik di antara mustahik itu kan ada 8, ya, mustahik ada 8, fuqara wal masakin, ya, terus ibnu sabil wa fisabilillah, kemudian mu'allafah, kemudian orang yang punya hutang, ya. Nah sekarang yang dilihat itu di dunia sekarang paling ada 5 mustahik. Mustahik itu ada 5, ya, yang berhak menerima zakat, ya, yang berhak menerima sedekah. Kalau dulu ada berapa? Ada 8 di Al-Quran tuh. Karena yang 3 itu udah sulit mencarinya. Di antaranya adalah mu'allaf, ya. Mu'allaf itu di lingkungan kita kan susah mencarinya, langka, ya. Dan kalau dicari mungkin ya jauh, kita mencarinya susah. Nah, di antaranya apa lagi? Ya, musafir, ya, bisa bilang musafir langka dicarinya itu. Ya, bisa mau cari pura-pura jadi musafir aja kan. Dapat mustahik, berbagian, ya. Fakir miskin, nah, ini susah. Orang fakir itu adalah orang yang kebutuhan kehidupannya dalam satu hari umpamanya 100.000, ya. Orang fakir itu umpamanya kebutuhan keluarganya sehari 100.000, tapi dia hanya mendapatkan di bawah 50.000. Di bawah 50.000 itu fakir dia, padahal mestinya 100.000. Kalau miskin, ya, itu adalah orang yang mestinya mendapatkan kebutuhan kehidupannya sehari ada 100.000, tapi dia hanya dapat 50.000 atau di bawah 100.000. Itu miskin namanya. Nah kalau kaya itu 100.000 pas, bahkan lebih 100.000 lebih. Kebutuhannya 100.000, tapi dia ada kelebihannya, dapatnya sehari gopay. Nah lebih udah tuh, ya, 200 atau 300 seharinya, itu sudah lebih kaya. Nah, fakir miskin, ya. Bagaimana dengan yatim? Apakah yatim itu berhak mendapatkan zakat? Ya. Bagian ulama mengatakan yatim nggak berhak, nggak mustahik mendapatkan zakat, ya, nggak berhak dia, sebab nggak ada mustahik di situ. Apakah dia fakir? Apakah dia miskin? Ya, hanya ada kebijakan biasanya tuh, ya, mereka dibagi dalam bentuk infak ataupun sodakohnya. Masjid, apakah masjid itu berhak mendapatkan zakat? Tidak, nggak berhak masjid itu, kecuali panitianya punya utang untuk masjid itu. Namanya apa tuh? Ya itu, ya. Nah, kalau masjid amal syariah, kalau dia mah emang masjid makan. Masjid kan nggak butuh makan, ya. Musola nggak butuh makan, pesantren, bangunan pesantren, madrasah nggak butuh makan, nggak berhak dapat zakat.
yang dapat zakat tadi adalah panitianya karena punya hutang untuk bangunan agama itu. Makanya ada zakat tadi itu supaya kehidupan jadi lestari, ya, semua mau jadi harmonis, seirama dengan fitrah. Apalagi ya, fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah, menegakkan agama Allah, para pejuang agama, ya, itu berhak. Nanti itu dibagi, ya, orang miskin apa ya. Ada lagi apa nama katanya? Duafa, ya. Para duafa itu masuknya masuknya pada fakir miskin, para duafa itu. Kalau janda kaya ataupun duda kaya, ya nggak berhak, kaya dia, ya. Masuk pada duafa tadi itu. Santri dapat nggak? Enggak. Ya, santri dapat nggak tuh dari zakat tadi itu? Itu fisabilillah, Ibnu Sabil, ya, Sabil dia menerangkan berada di jalan Allah. Makanya kalau santri itu, ya, mati di pesantren, syahid matinya, karena dia berada di jalan Allah. Amil kelanjutannya amil, ya, amil pengurus itu, pengurus zakat, ya, dia punya hak untuk mendapatkan bagian dari zakat dan zakat infak dan sedekah itu tadi itu. Nanti dibagi-bagi itu, ya, ada bagian-bagian tertentunya, ada parkir, bukan paling kalau ada lima mustahik, ya, termasuk amil, uangnya 1 miliar, ya, nanti itu dilihat dibagi 5, itu 1 M dibagi 5 atau dibagi 8, ya, baru nanti dibagikan. Wallahu ta'ala a'lamu Bissawab.